beserta rekan-rekan anggota Komisi 7, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, yang kami hormati Pak Dirjen Minerba dan Pak Dirjen Ilmate. Ya. Jadi pembahasan hari ini, pimpinan, bagi saya sangat menarik dan sangat penting. Karena kenapa? Yang kita bahas pada hari ini sesuatu yang sangat strategis. Dan saya senang pada hari ini ada dua titik yang selama ini tidak pernah ketemu. Hari ini bisa kita hadirkan di ruangan ini untuk kita bersama-sama kita bahas kira-kira persoalan-persoalan apa yang menjadi kendala selama ini dalam pembahasan kebijakan pemberdayaan mineral dari hulu sampai menjadi hilirisasi seperti itu. Saya sedikit mengeksersis kira-kira apa sih persoalan hilirisasi daripada mineral ini. Saya beberapa kali kesempatan berdiskusi dengan Pak Dirjen Minerba, ya. Persoalan hilirisasi mineral ini, pertama, ini persoalan data nih. Pak Dirjen, data kita ini terkesan kadang-kadang diglorifikasi juga. Indonesia sangat banyak mineral, bermacam-macam mineral. Tapi kadang-kadang datanya kita belum klop. Banyak data itu baru bersifat taksasi, ya kan, taksasi. Contohlah, umpamanya ketika kita berbicara salah satu mineral, ya kan, kalau mineral utama tuh kita bisa hitung lah karena dilakukan eksplorasi. Tapi mineral-mineral ikutan, ini rata-rata taksasi saja, seperti itu. Jadi persoalan data. Nah, ketika dia banyak, dikatakan banyak, tetapi tersebar. Indonesia begitu luas. Jadi kalau di total jumlahnya banyak, tapi tersebar di mana-mana sehingga tidak ekonomis malah. Nah, ini menjebak orang ketika orang ingin berinvestasi. Kan seperti itu. Semua. Kan gitu. Dan bukan mineral ikutan. Kalau di Indonesia, baik itu di Kalimantan ataupun Bangka Belitung, zirkon itu didapat sebagai mineral ikutan. Tapi dia punya value, kan seperti itu. Nah, ini pertama persoalan data. Kita harus fix dulu ini, dan ini menurut saya satu persoalan PR bagi Kementerian SDM untuk memverifikasi dan memvalidkan persoalan data. Ya kan, persoalan data. Kemudian yang kedua, persoalan regulasi. Untuk pemanfaatan daripada mineral-mineral itu, regulasinya harus jelas dulu, harus clear dulu. Beberapa mineral-mineral itu didapat ketika menambang mineral utama. Jadi dia mineral ikutan. Dan itu dinyatakan seolah sebagai limbah. Sebagai limbah. Aturannya nggak ada. Tapi sebenarnya value-nya sudah ada. Saya contohlah umpamanya monasit atau mungkin elmenit, ya kan? Sampai hari ini saya pikir contohlah elmenit. Se-Indonesia setahu saya mungkin ya hanya 2 atau 3 saja yang punya IUP monasit. Tapi barangnya berhamburan. Barangnya berhamburan. Ya kan? Itu terbanyak ada di Bangka Belitung dan sebagian ada di Kalimantan. Value-nya tinggi. Nah, tapi bagaimana pemanfaatannya kan gitu. Ini persoalan regulasi, bagaimana pemanfaatan mineral ikutan. Pada beberapa waktu yang lalu saya dengan Pak Dirjen kan sempat inspeksi kita ke Bangka Belitung. Waktu itu kita mendapati malah ada satu sisi pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat namanya meja goyang itu. Pakai teknologi dari Cina itu. Ya, jadi limbah-limbah meja goyang. Mejanya bergoyang ke pimpinan. Mekanis. Jadi bukan goyangan biologis ini ketua pimpinan, bukan. Ini goyangan mekanis. Begitu Pak Dirjen ya. Ada mesinnya dia. Meja goyang. Jadi yang namanya limbah-limbah seperti pasir yang nggak jelas itu, hitam-hitam warnanya di tas itu dipisahkan. Begitu masuk ke meja itu diproses, digoyang dia, baru keluar barangnya. Oh iya. Saya agak bersemangat menceritakannya pimpinan, seperti itu. Ya. Nah, produknya apa? Nanti keluarlah timah low grade, keluarlah di situ zirkon, keluarlah di situ monasit, keluarlah di situ
elmenit, keluar di situ rutil. Ada 5 macam barang. Thorium itu bagian daripada monasit, kan gitu. Nah, ya seperti itu. Nah, inilah yang saya bilang faktanya bahwa ada masyarakat yang sudah melaksanakan itu, tapi mereka untuk perizinannya masih belum jelas. Sehingga ketika mungkin ada pengusaha tertentu yang ingin memberdayakan, memanfaatkan hasil produk mereka itu, ini masih barang yang tidak jelas. Masih tidak jelas gitu loh. Nah, ini yang saya pikir perlu kita carikan solusinya Pak Dirjen, ya kan? Kasihlah mereka perizinan IUP UPK khusus, ya kan, pengolahan, pemurnian, apalah namanya kan seperti itu, yang sesuai dengan ketentuan perundangan kita, sehingga kemudian bisa dimanfaatkan. Selama ini belum dikasih judul izin mereka, barang ini ilegal, kan seperti itu. Nah, jadi saya pikir perlulah kita carikan solusi sehingga dengan demikian ini barang bisa kita hilirisasi langsung, karena ini betul-betul di hulu. Ini persoalan regulasi. Yang ketiga, persoalan teknologi. Terus terang, kita ini untuk memanfaatkan mineral-mineral ini perlu teknologi yang khusus. Contohlah umpamanya untuk monasit. Monasit ini merupakan salah satu mineral sampingan yang ikutan yang didapat ketika menambang timah. Terlihat ini barang seperti itu saja, tapi nilainya luar biasa. Ini monasit ini kan mineral golongan fosfat, tetapi 20-30% di dalamnya mengandung thorium yang ditanyakan oleh abang saya ini. Nah, selain itu sisanya lagi ada lagi yang betul-betul mengandung logam tanah jarang, ada lantanum, ya kan, ada cerium dan sebagainya. Kita tidak punya teknologi untuk itu. Jadi ini barang kalau sampai tidak ada teknologinya, ini masih limbah. Ketika kita buka ini sebagai barang untuk diekspor, ini kan paling gampang, ini kan kalau mau cari duit kan jual, dagang, paling cuan ini, cepat ini barang. Ya kan gitu. Nah, cuman ini barang, ketika ini kita mau jadikan dia sebagai komoditas barang dagangan, yang pada poin mananya yang akan kita nilai? Apakah dia sebagai monasitnya, apakah dia sebagai thoriumnya, apakah dia sebagai lantanumnya, yang mananya? Namanya monasit. Kan begitu. Nah, ini kan menurut saya kembali ke yang tadi regulasi, kita perlu regulasi untuk mengatur ini sehingga kita tidak dirugikan, atau yang paling betul adalah kita bagaimana mendorong adanya investasi. Jadi setelah teknologinya ada, investasinya penting. Ini keempat. Jadi saya pikir nanti perlu ada satu pertemuan pimpinan, kita inisiasi lagi, bukan hanya persoalan hulu dan hilirnya, tetapi juga teknologinya, berarti BRIN, inovasi dan sebagainya, riset, kemudian juga investasinya, berarti Kementerian Investasi. Jadi ini betul-betul inline, baru tuntas kita bicara komprehensif, seperti itu. Nah, kalau enggak ya kita hanya membahas persoalan berdagang saja, berdagang mineral, paling cuan kok, cepat ini. Cuma kan tidak memberikan nilai tambah, kan seperti itu. Tadi contohnya saya sampaikan, umpamanya tadi diceritakan sekilas oleh Pak Dirjen tadi, PT Timah misalnya, ya kan, mereka memang selain ada timah, ada mineral sampingan seperti elmenit, monasit dan zirkon tadi. Tadi monasit saya sudah jelaskan. Ketika monasit ini mau kita berdayakan, mau dijual, yang mananya yang mau dinilai, kan seperti itu. Tapi kalau ada industri pengolahan monasit, ya kan, fosfatnya dapat, ya kan, thoriumnya kita dapat, kemudian logam tanah jarang yang lain juga kita dapat. Jadi ini barang nggak keluar. Saya pernah diceritakan oleh seorang teman ketika mereka jalan ke suatu kawasan industri di China, ini pedesaan. Jadi yang dibeli itu taruhlah namanya apa, ya kan? Nanti pabrik ini mengolah ini, nanti limbah ini akan diambil oleh pabrik yang satu ini. Nanti limbah ini diambil lagi pabrik satu ini. Jadi ini barang betul-betul total Kalau total mining. Kalau ini namanya apa pimpinan? Pemanfaatan ya. Pakai semua, pokoknya tak tersisa, kan seperti itu. Nah, saya pikir kita perlu memperhatikan ini secara komprehensif. Nah, apalagi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ini tentu dapat memfasilitasi ini semua.
Jadi saya pikir bukan persoalan hanya data, regulasi, teknologi, tapi juga investasi. Kalau enggak, ini barang hanya main sendiri aja kita. Bermain dengan angan-angan. Itu berkaitan dengan Minerbanya. Saya tadi senang mendapat paparan juga dari Pak Dirjen Ilmate. Betul, Ilmate? Ilmate. Beliau mengatakan ada gap supply di hulu malah, ya, di beberapa titik seperti umpamanya baja dan juga aluminium kebutuhan dalam negeri sekitar 700.000 ya per tahun, tetapi memang Inalum dari dulu sampai sekarang 250.000 ton per tahun seperti itu. Kemudian ya saya pikir kita perlu memperhatikan persoalan ini. Yang terutama itu saya pikir Pak Dirjen Minerba untuk sektor baja kan kita juga banyak kurang nih katanya untuk bahan baku untuk kalau IUP pasir biji besi ini apakah banyak beroperasi di Indonesia, kemudian apakah Indonesia masih melakukan ekspor biji pasir ke luar negeri? Nah, kalau memang sampai masih ada bagian daripada pemegang IUP itu melakukan ekspor biji pasir, saya pikir ini perlu ya kita nggak mengatakan menghentikan, perlu perlu diatur bagaimana. Ya, seperti itu. Karena ke dalam negeri aja kita masih kurang. Dan setahu saya selama ini Indonesia ini salah satu pasar bagi besi bekas, besi-besi tua itu. Yang belinya dari seantero dunia kan seperti itu. Nah, jadi hal seperti ini saya pikir perlu kita pikirkan, memang persoalan supply demand ini penting. Kalau enggak ya kita akan terus-terusan seperti ini, ada gap antara supply dan demand seperti itu. Dan Pak Dirjen Ilmate, saya sendiri pada beberapa kesempatan yang lalu ketika kami kunjungan kerja ke Krakatau Steel, yang disampaikan oleh Dirut Krakatau Steel pada saat itu, beliau mengatakan beberapa waktu yang lalu memang sempat masuk barang-barang dari China ya, impor-impor besi itu. Malah yang masuk itu bukan yang di hulunya, tapi yang di hilirnya, sehingga ketika masuk barang-barang yang hilirnya, di bawahnya sudah nggak bisa bergerak lagi Pak Dirjen. Nah, saya pikir ke depan rekomendasi-rekomendasi seperti ini untuk melakukan impor juga perlu diperhatikan dengan situasi-situasi seperti itu. Kalau impor barang-barang hulu, saya pikir masih bisa lah kita bergerak kan. Nah, ternyata situasinya seperti itu sehingga mematikan industri baja di dalam negeri. Saya pikir demikian, pimpinan. Mungkin di masa yang akan datang perlulah diagendakan lebih komprehensif dari hulu sampai ke hilir sehingga ini barang bisa tuntas kita bahas. Terima kasih. Ya.